Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendra Bagol di channelnya otomotif dan seputar jual beli mobil bekas. Nah, di video kali ini selain saya mau berbagi tips, saya juga mau memperkenalkan stok apa saja yang ready di garasi kami, yaitu Rizky Motor. Banyak sekali stok melimpah, dari yang sekitar 50 jutaan sampai yang 500 jutaan tentunya ada di sini. Nah, kali ini saya akan membahas seputar tips memilih mobil bekas di bagian mesin, dimana video kemarin di part satunya itu sudah saya jelaskan kita sudah sharing tentang bagian eksterior. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian mesin. Habis mungkin di part 3 kita bikin yang interior ya, memilih mobil bekas bagian interior. Nah, seperti apa saja dan kesulitan apa saja yang kita temui di bagian mesin ini, terus saksikan video ini sampai selesai biar nggak salah paham tentunya. Dan buat teman-teman yang tahu lebih banyak ilmu, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Saya hanya berbagi sedikit pengetahuan yang saya punya. Nah, sebelum kita berlanjut ke tips cara memilih mobil bekas dari bagian mesin, saya mau perkenalkan dulu yang ada di sini, stok ready. Dan jangan lupa saya ingatkan, klik tombol like jika Anda menyukai video ini, dan silakan klik tombol subscribe-nya juga. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan informasi dari saya seputar channel otomotif dan seputar jual beli mobil bekas. Teman-teman, sudah kita buka di bagian mesinnya. Menurut saya bagian depan ini bagian yang sangat vital. Kenapa saya sebut demikian? Karena bagian depan ini seperti kita tahu, utuh atau tidaknya mobil bisa dilihat dari bagian depan, sisi depan maupun dari bagian mesin. Untuk lebih ke sensitif kepada mesinnya sendiri ya, kita pembahasannya, yaitu sebelum kita nyalakan mesin, kita bisa lihat-lihat dulu di bagian mesin. Kita lihat-lihat ada kerembesan atau tidak. Buat teman-teman yang lagi mencari mobil idamannya, bisa dilihat di mesinnya. Ini sedikit saran ya bagi teman-teman yang sudah banyak pengalamannya, silahkan ditambahkan di kolom komentar apabila saya kurang jelas. Di bagian mesin kita lihat ada kerembesan atau tidak. Yang sangat vital itu di bagian blok mesin ya, di bagian blok yang bawah atau bagian atas sambungan mesin ya. Nah, selain itu teman-teman bisa juga mengecek olinya, jangan lupa. Mengecek oli ini kekentalan oli itu juga sangat berpengaruh ya, kental atau tidaknya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Bila teman-teman menemukan mobil yang sudah kategori olinya sudah kental banget, itu
perlu dipertanyakan ke pihak penjual udah terakhir ganti oli kapan, seperti itu. Dan selain bagian oli serta bagian mesin, blok mesin tadi ada kerembesan atau tidak, bagian kipas-kipas juga perlu diperhatikan, bagian selang-selang radiator. Langkah pertama itu tadi kita lihat bagian mesin serta bagian oli, cairan-cairan seperti radiator, minyak rem, oli power steering, ya, serta selang-selang radiator itu ada yang robek, ada yang putus atau tidak. Nah, setelah bagian itu selesai, teman-teman bisa lihat di bagian pangkon atau mesin itu kan berhadapan langsung dengan pangkon mesin besi gitu dua ya. Di situ ada pangkonnya, bisa teman-teman lihat di situ juga. Sasis bagian depan juga teman-teman lihat, karena di situ letak vitalnya. Kadang-kadang kalau mobil bekas insiden bisa teman-teman lihat di daerah situ. Untuk bagian mesin ini selain sangat rumit, juga memiliki tingkat kesulitan tersendiri memilih mobil bagian mesin. Maka tidak sedikit orang menyerahkan kepada yang lebih ahli, orang bengkel maupun mekanis yang memang sudah ahli di bidangnya di bagian mesin ya. Saya juga masih sedikit masih dalam tahap belajar saya sendiri. Bagian aki juga masanya sudah berapa bulan, seperti itu teman-teman. Terus apron-apron depan di sini juga harus tak luput dari pengecekan, ya kan. Belum kita nyalakan posisi mobil ini, jadi teman-teman sudah harus melihat-lihat dulu tanpa harus langsung menyalakan unitnya. Teman-teman bisa lihat, cek-cek cairan dulu atau selang-selang serta kerembesan mesin tersebut ada indikasi rembes atau tidak. Setelah itu baru teman-teman nyalakan mobilnya. Kita lihat, atau tadi kan kita mengecek dengan proses melihat dulu sambil meraba-raba ada kabel atau ada apa. Tahap kedua kita mengecek dengan pendengaran. Nah, untuk mobil ini sendiri bisa teman-teman dengar, saya di sini mendengarnya cukup halus, nggak ada bunyi-bunyi suara-suara yang aneh ya. Juga terlihat juga tidak ada yang indikasi rembes. Nah, metode pendengaran ini teman-teman cuma cukup mendengarkan suara mesin ada yang bunyi aneh seperti ngerek-ngerek atau apa gitu dan sebagainya, bunyi-bunyi lain. Kalau emang sudah halus, saya kira cukup. Dan ada lagi metode dari belakang, yaitu dengan mencium knalpot ya. Untuk beberapa orang ada teori yang seperti itu mengecek mobil. Untuk rembesan oli sendiri teman-teman bisa lihat dari kolong ada indikasi yang bocor atau tidak. Nah, dari metode pendengaran ini sendiri, kalau tidak ada suara-suara yang berarti, teman-teman bisa dengarkan di kabin kemudi. Contohnya ada getaran-getaran lain, misalnya kalau ada getaran misalnya biasanya dari pangkonnya ya, dari pangkon mesin. Untuk kipas ini sendiri, ini mobil Avanza udah otomatis. Soalnya udah DOHC, udah sistem injeksi untuk kipas itu sendiri. Dan teman-teman bisa cek juga di selang-selang AC. Untuk sekaligus mengecek bagian depan, teman-teman bisa mengecek bagian tutup mesinnya juga, kap peredam di sini apakah ada sobek-sobek. Di sini kita lihat masih bagus kalau mobil ini ya. Ini untuk acuan teman-teman membeli mobil bekas atau mobil idaman pilihan Anda.
Saya kira tingkat kesulitannya agak tambah karena mobil di bagian depan ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu dengan sasis bagian bawah dan bagian depan dengan apron seperti itu. Kalau bagian tutup mesin sangat mudah, cukup perhatikan komponennya, bagian kalengnya atau bagian sealernya. Kalau bagian sasis serta baut-baut di sampingnya itu ya, tempat buka, kita lihat sudah terkena restorasi atau belum, bisa teman-teman cek. Untuk mobil ini sih bagus ya, bukan bekas insiden. Saya di sini menggunakan mobil Avanza tipe G, tapi yang 1500 cc. Nah, teman-teman, seperti itu tips cara memilih mobil bekas di bagian mesin. Untuk spesifikasinya, langkah-langkahnya tidak saya beri urutan, cuma komponennya dari situlah gampangannya memilih mobil bekas itu seperti itu. Oke, buat teman-teman yang sudah pengalaman silahkan ditambahkan di kolom komentar biar teman-teman yang lihat video ini bisa saling tahu tipsnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.